tidak bisa menolak sesiapapun. Salah saya apabila seseorang yang dulunya yang dia paham, yang dia tahu, dia menyadari apa-apa perbuatannya dulu itu salah, sebenarnya itulah orang yang baik. Seorang yang pernah berbuat tidak baik, dia tahu dulu bahwasanya perbuatannya itu dulu salah. Ketika hidayah Allah itu datang kepada dirinya, lalu dia hijrah, ingin menjadi baik, sebenarnya itulah orang yang baik. Sama seperti saya bukanlah orang yang suci, saya bukanlah orang yang baik, tapi saya pengen baik, saya mau baik. Itu yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui, kita pahami, bahwasanya apa yang sudah kita buat, apa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kita sadari, kita ingat bahwasanya perbuatan kita yang dulu itu salah, tidak baik, kotor. Kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zakat. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zakat. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau tu. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, syaitan kau.
yang dia paham, yang dia tahu, dia menyadari apa-apa perbuatannya dulu itu salah, sebenarnya itulah orang yang baik. Seorang yang pernah berbuat tidak baik, dia tahu dulu bahwasanya perbuatannya itu dulu salah. Ketika hidayah Allah itu datang kepada dirinya, lalu dia hijrah, ingin menjadi baik, sebenarnya itulah orang yang baik. Sama seperti saya. Saya bukanlah orang yang suci, saya bukanlah orang yang baik, tapi saya pengen baik, saya mau baik. Itu yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui, kita pahami, bahwasanya apa yang sudah kita buat, apa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kita sadari, kita ingat bahwasanya perbuatan kita yang dulu itu salah, tidak baik, kotor. Jadi yang dikatakan orang baik itu bukan selalu berbuat baik, bukan. Kalau dia selalu berbuat baik, tapi dia tidak menyadari ada di antara perbuatan baiknya itu yang tidak baik, atau dia berbuat baik, tapi berbuat juga yang tidak baik, minus kan, bangkrut, mencampur adukkan. Kayak bikin teh itu loh, atau bikin kopi, komposisi air, kopi, gula itu harus dengan takaran yang benar, yang bagus. Berapa takaran sukatan, berapa air yang harus dimasukkan ke gelas, berapa kopi yang harus dimasukkan ke gelas, berapa gula yang harus kita ukur, kita suka, supaya kopi ini nikmat untuk diminum. Kan begitu, logikanya kan seperti itu, masuk akal. Nah, di tubuh kita ini, di badan kita ini, di jasad, di jasmani kita ini, seperti itu juga. Apabila perbuatan kita ini lebih banyak perbuatan kekotoran kita, lebih besar perbuatan salah kita dibanding perbuatan yang baik kita, tekor, bankrupt, akan terjadi kontraksi di tubuh kita, tidak seimbang. Ini yang membuat jiwa kita selalu goyang. Ini yang membuat jiwa kita selalu tidak tenang, gundah gulana, dalam ketakutan. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita lakukan, tidak fokus. Sebagaimana positif, negatif, ini tidak bersamaan. Nilai positif, nilai negatif yang ada di satu kabel, tahu kabel, wayar, tidak sama. Itu bob lampnya, lampunya bisa meledak, bisa meletup. Kenapa? Kenapa? Tidak seimbang, tidak tenang, tidak setara, tidak matching dia. Tubuh kita seperti itu. Badan terlampau panas, sakit. Kurang panas, sakit. Jasad kita ini terlampau panas, terlampau tinggi panasnya, sakit. Tubuh jasad kita ini.
kurang panas, tidak ada panasnya, sakit juga. Terlampau dingin, terlebih dingin, sakit. Nah, keseimbangan ini yang perlu sekali. Seimbang, tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, hati yang tenang, pikiran yang tenang, perasaan yang tenang, barulah normal tubuh jasad kita ini, jasmani kita ini cantik, baik. Terlampau banyak dosa tidak baik, terlampau banyak pahala juga tidak baik. Lah iya, berat sebelah. Kenapa saya katakan terlampau baik itu, terlampau banyak pahala itu juga tidak baik? Perbuatan baik ini dari mana? Boleh kita berbuat baik kalau bukan Allah, bukan Tuhan yang berbuat kepada kita? Dari mana itu gerak baik itu? Penglihatan yang baik itu siapa yang kasih? Allah. Perlakuan baik itu siapa? Allah. Terus pahalanya untuk kita. Lawang perbuatan baik, gerak baik, niat baik datang daripada Allah. Semua kembali ke Allah. Nah, panjenengan ini dapat pahalanya dari mana? Gerak yang baik daripada, niat yang baik daripada. Kok jenengan ini mintanya pahala? Kok mintanya upah? Kenapa ngomong sama Tuhan, lah aku ini pahalanya mana? Kan aku udah berbuat baik. Nah, inilah yang terjadi. Ini yang selalu, yang kita tidak pernah sadar, yang selalu tidak kita sadari, bahwasanya perbuatan kita itu digerakkan, dihidupkan, diperlihatkan, didengarkan, diperkata-katakan, diperkayakan, dipermiskinkan, dimasukkan. Inilah manusia. Pernahkah kita sadari yang kita selama ini seperti itu? Nah, apabila ini ada pada kita, apabila yang semua ini kita sadari, maka tawaduklah, rendah hatilah kita itu. Tak pernah kita lagi mengatakan, oh ini perbuatanku, ini karena aku, kalau ndak aku ini ndak bisa. Kita nggak akan pernah lagi. Kenapa? Kita tahu semua gerak yang baik, perbuatan yang baik, hak Allah semata-mata. Boleh hidup kita ini kalau kita tidak dihidupkan? Boleh hidup? Tak bisa. Boleh gerak kalau kita tidak digerakkan? Tak bisa. Itulah makanya kita ini, manusia ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadarilah bahwasanya diri kita ini tak boleh berbuat apa-apa,
tidak mempunyai upaya apapun. Segala upaya, segala gerak, semua gerak daya dan upaya itu hanya milik Allah semata-mata. Lalu bagaimana dengan perbuatan yang tidak baik? Bagaimana dengan perbuatan yang tidak baik? Allah menciptakan iblis. Allah ciptakan iblis, tempatnya kesalahan. Iblis tempatnya perbuatan buruk. Iblis tempatnya perbuatan jahat. Iblis tempatnya perbuatan busuk. Iblis tempatnya perbuatan kotor, dengki, fitnah, keji, mungkar. Itulah gunanya Allah menciptakan iblis ini. Tempatnya seluruh kesalahan. Sekarang kita sudah paham, yang baik itu datangnya daripada Allah. Sesungguhnya yang tidak baik itu datang daripada iblis. Nah, apabila iblis ini bersarang di tubuh manusia, di tubuh insan, di jasad, di jasmani seorang manusia, maka manusia itu cenderung berbuat salah, cenderung berbuat maksiat, cenderung membuat keji, cenderung berbuat mungkar, cenderung berbuat busuk, fitnah, dan semua yang kotor, dan semua yang jahat. Itulah mula kekotoran, kemungkaran, kemunafikan, kefasikan, kekafiran bermulanya daripada iblis yang diciptakan oleh Allah. Lalu ada yang mengatakan, iblis itu kan dibuat oleh Allah. Nah di sini nih, di sini yang banyak keliru, di sini yang banyak terkeliru, di sini yang banyak salah paham dan paham yang salah. Dia mengatakan bahwasanya yang baik itu, yang buruk itu, yang bagus itu, yang jahat itu, yang jahat, yang buruk, yang salah, yang benar itu daripada Allah. Ini manusia yang mengatakan seperti ini manusia tidak tahu diri. Ini manusia tidak beradab, tidak berilmu. Dia mengatakan bahwasanya semuanya itu Allah yang buat. Tidak beradab, tak berilmu. Sedangkan orang tua kita tidak mau memberi yang tak baik kepada anaknya. Seorang orang tua, seorang ayah tidak akan pernah memberikan kekotoran kepada anaknya. Seorang tua, seorang ayah tidak akan mau anaknya berbuat salah, berbuat keji dan mungkar. Tidak ada. Boleh dia Islam, boleh dia Nasrani, boleh dia Buddha, boleh dia Hindu, seluruh agama, tidak akan pernah seorang ayah mengajarkan anaknya yang salah. Tidak ada seorang ayah yang mau anaknya berbuat keji dan mungkar. Tidak ada seorang ayah yang mau anaknya berbuat yang busuk, dengki, iri hati. Tidak ada. Kalau seorang ayah yang benar-benar ayah, tidak ada seorang ayah yang mau anaknya celaka,
Tidak ada seorang ayah yang mau anaknya mati, susah, miskin. Itu tidak ada. Kecuali seorang ayah yang bukan sebenar-benar ayah. Begitu juga Tuhan, tidak ada Tuhan yang mau hambanya hancur, susah, miskin, keji dan mungkar, busuk. Tidak ada. Kecuali Tuhan palsu. Kecuali Tuhan yang palsu. Bukan Tuhan itu. Apabila Tuhan tidak mau kebaikan kepada hambanya, kalau ada Tuhan yang tidak mau hambanya baik, tidak mau hambanya ini benar, tidak mau hambanya kembali lagi kepadanya, itu bukan Tuhan. Seorang ayah saja menginginkan kebaikan kepada anaknya, apalagi Tuhan yang menciptakan segala-galanya, yang merencanakan segala-galanya. Tetapi manusia inilah yang tidak mau baik. Seorang ayah pasti menyayangi seorang anaknya, tapi anaknya yang tak tahu diri, anaknya yang tak mengenali seorang ayah, maka anak ini akan hancur, maka anak ini akan celaka, maka anak ini akan binasa, maka anak ini akan musnah, maka anak ini akan busuk, karena tidak mau mengakui seorang ayah sebagai ayahnya. Tidak akan pernah dapat kebaikan. Apakah lagi Allah, Tuhan, hamba manusia yang mengaku diciptakan oleh Allah, manusia hamba insan yang mengaku dizahirkan, yang mengaku dia datangnya daripada Allah, tidak mengenali Allahnya, tidak patuh kepada Allahnya, tidak mengikuti kepada Allahnya, maka sia-sialah hidupnya, maka celakalah hidupnya. Tidak berarti hidupnya, bagaikan hewan yang nyata, tidak mendapat hidayah, tidak mendapat kesenangan. Sia-sia hidup jadi manusia, mengaku manusia tapi tidak tahu bagaimana manusia, mengaku manusia tak pandai hidup sebagaimana manusia, mengaku manusia yang ada sia-sia belaka, tidak berarti hidupnya, tidak tahu mau kemana, karena tidak mengenali dirinya, tidak tahu apa dirinya, tidak mau siapa dirinya, tidak tahu dari mana dia, tidak tahu mau kemana dia. Ini yang terjadi. Tidak tahu. Coba lihat seorang ayah dengan anaknya. Anak tak mengenali ayahnya, apa yang terjadi? Anak yang tidak patuh kepada ayahnya, anak yang tidak mengikuti ayahnya, anak yang tidak paham apa kemauan ayahnya, anak tidak mengikuti apa saran ataupun yang ditetapkan oleh ayahnya, apa yang terjadi? Sengsara. Itu anak dengan ayah, manusia dengan manusia, makhluk dengan bagaimana makhluk dengan Tuhan, bagaimana hamba dengan Tuhannya, yang tidak mau mengikuti apapun yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya, yang tidak mau kembali kepada Tuhannya, yang tidak menyadari bahwasanya dirinya akan kembali lagi kepada Tuhannya. Akulah tempat kembali kau yang sebaik-baiknya tempat kembali.
Akulah tempat kembali sebaik-baiknya tempat kembali. Kata Allah. Apabila sudah dikatakan, apabila sudah dinyatakan bahwasanya Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali, apa yang terjadi sekarang? Yang kita lihat kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Betul-betul kembali kepada Allah kah? Benar-benarkah perkataan Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali? Maknanya, artinya, kalau bukan Allah kembalinya, maka tidak baik. Yang dimaksud dengan Allah lah tempat sebaik-baiknya tempat kembali, selain kembalinya kepada Allah, berarti tidak baik. Akulah tempat sebaik-baiknya kembali. Kalau yang kembalinya bukan kepada Allah, berarti tidak baik. Karena yang baik itu hanya kembali kepada Allah. Selain Allah tempat kembalinya, yang bukan Allah tempat kembalinya tidak baik atau kurang baik. Maka seburuk-buruknya kembali itu orang yang tidak kembali kepada Allah. Sebaik-baiknya tempat kembali itu Allah. Seburuk-buruknya kembali itu bukan kepada. Jadi orang yang kembalinya bukan kembali kepada Allah, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Yang bukan kembali kepada Allah, maka dia kembali ke tempat yang paling buruk. Apabila kau tak kembali kepadaku, maka kau kembali ke tempat yang buruk. Karena kau buruk, karena kau kotor, karena kau keji, karena kau mungkar. Apabila kau mungkar, kembali kepada yang mungkar. Apabila kau kotor, busuk, maka kau kembali membusuk dan kotor. Apabila kau keji, maka kau kembali kepada kekejian yang kau lakukan itu sendiri. Apabila kau suci, maka akan kembali suci. Apabila kau baik, maka kau kembali baik. Jadi inna lillah wa inna lillah ilaihi raji'un. Inna lillah ilaihi raji'un. Daripada Allah, maka kembali Allah kembali. Sesungguhnya awal mulanya Allah, maka kembalinya Allah kembali. Tidak akan berjumpa yang tidak dikehendaki Allah, yang tidak akan berjumpa, tidak akan kembali orang-orang yang tidak dikehendaki untuk kembali kepada Allah. Tidak akan kembali orang-orang yang tidak dikehendaki Allah untuk kembali kepada Allah. Tidak akan pernah kembali orang-orang yang tidak dikehendaki Allah kembali kepada Allah. Maka hendaklah kembali itu hak Allah.